Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semuanya, apa kabar nih? Sekarang kita sudah masuk di pekan kedua bulan Ramadan. Semoga puasa kita, puasa Bismillah, puasa kakak semua Allah ridhoi, Allah terima, dan kita masuk ke surganya Allah. Amin rabbal alamin. Bagaimana dengan puasanya hari ini? Gimana dengan sahurnya? Lancar? Sampai sudah bolong? Saya yakin teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang masih berpuasa ya, di luar yang batal. Insya Allah kita kuat 1 bulan puasa terus. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tema terakhir di kelas 4 ini tentang PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Oke, ada bola dunia nih, kita akan membahas tentang apa ya? Yuk. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kita siap, kita mulai teman-teman. Yuk kita awali dulu hari ini, hari yang penuh berkah ini, kita dengan berdoa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, sama-sama yuk. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Ya Allah, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berkahkanlah kami semua pengertian yang baik. Ya, jangan mau kalah sama Doraemon yang udah mulai belajar. Oke. Langsung saja kita awali dengan pengertian. Nah, sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara, ada dalam pasalnya ya, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, memang Allah memberikan kita nih sumber energi yang banyak sekali yang ada di Indonesia ini dan di dunia ini. Nah, tapi sebagai warga negara, kita punya peraturan di negara kita di mana sumber energi yang gratis ini, yang ada di sekitar kita ini, itu dikelola oleh negara. Jadi semuanya tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maksudnya apa? Pembangunan dan juga pembagian yang rata gitu ya dari sumber energi tersebut. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Nah, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Selain kita berhak untuk menggunakannya, tapi kita juga punya kewajiban untuk menggunakan dengan bijak dan hemat. Nah, sebelum teman-teman belajar, Bismillah mau kasih satu video yang nggak kalah keren dengan pembelajaran kita hari ini ya, supaya teman-teman terbuka. Apa sih itu sumber energi sekitar kita ini yang harus kita gunakan dengan hemat gitu? Apa aja tuh, dan kira-kira kenapa sih kita harus hemat-hemat menggunakan sumber energi itu? Karena ada efeknya. Nah, apa dia? Ini dia. Halo teman-teman, kembali lagi di Agung Channel. Minyak merupakan kebutuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai bahan bakar yang ekonomis. Nah, apa yang akan terjadi jika minyak bumi ini habis? Oke, pada saat ini kita akan membahas bersama hal yang akan terjadi jika minyak bumi di dunia ini sudah habis. Satu hari setelah minyak habis, seluruh dunia akan dikejutkan dengan informasi bahwa minyak telah menghilang dari bumi. Semua media akan memberitakan peristiwa yang mengerikan ini. Saat ini, ribuan kapal tanker tengah membawa jutaan barel minyak. Namun, negara-negara pengekspor minyak memerintahkan kapal-kapal ekspor mereka masing-masing untuk kembali dan membatalkan pengeksporan minyak tersebut. Pukulan kuat bagi negara-negara pengimpor minyak di dunia. Negara yang konsumsi minyaknya lebih besar dari produksinya, khususnya Indonesia. Orang-orang mulai berbondong-bondong mengantri di SPBU untuk mengisi kendaraan mereka, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Kemacetan terparah di seluruh jalan. Semua orang mengeluarkan kendaraan mereka. Keributan terjadi, kerusuhan tak terelakkan. Penimbunan minyak terjadi di seantero negeri. Kini politik uang menjadi legal. Jalanan dan rel kereta kini sepi. Pesawat tidak ada yang diterbangkan. 4 juta orang yang akan terbang saat ini terdampar di bandara. Begitu juga dengan ratusan ribu ton kargo.
terjadi kekacauan di maskapai. Perekonomian runtuh, perusahaan-perusahaan minyak menyimpan persediaan minyaknya dan tidak akan dipasarkan di seluruh perdagangan. Reaksi pun terjadi menghantui setiap sisi kehidupan kita, terjadi krisis di rumah. 5 hari setelah minyak habis. Hari ini baru saja 5 hari setelah dunia kehabisan minyak. Namun, kebutuhan dasar bagi manusia saja tidak dapat dicapai. Hari ini grosir-grosir yang menjual bahan-bahan sembako mulai tutup. Tidak ada alat transportasi yang bisa mengantarkannya. Truk-truk terparkir dan kapal-kapal tersandar di pelabuhan. Kota-kota besar mendapat hantaman kuat. Toko-toko dijaga oleh tentara atau pihak yang berwenang sambil memegang senjata api tentunya. Dan listrik mulai padam di kota-kota. 30 hari setelah minyak habis. 30 hari berlalu sejak minyak bumi habis. Pemerintah mendesak agar cadangan minyak yang tersisa digunakan untuk hal-hal yang paling krusial seperti mobil PMK atau ambulans. Namun kelaparan semakin merajalela, sehingga cadangan minyak darurat kini digunakan untuk mengantar sembako ke daerah-daerah yang membutuhkan. Beberapa alternatif pun dicanangkan. Jagung dan tebu dapat diubah menjadi etanol sebagai bahan bakar pengganti solar, sehingga kendaraan bermesin diesel sajalah yang dapat berjalan. Dunia mulai menanam jagung dan tebu. Lahan kosong ditanami jagung dan tebu. Beberapa kendaraan kembali ke jalan, termasuk mobil yang menggunakan tenaga listrik. 5 bulan setelah minyak habis. Krisis kurangnya makanan masih tetap menjadi kendala. Di kota-kota besar, pasokan makanan yang diantar semakin berkurang. Meski makanan masih dapat diantarkan, namun ada masalah lain, sampah. Dengan tidak adanya truk-truk pengangkut sampah ke TPA, kita hanya menemui gunungan sampah di setiap sudut kota. Bahan bakar alternatif mulai mengalami masalah. Jagung dan tebu yang digunakan telah habis, sehingga produksi dihentikan hingga musim panen berikutnya. Rumah sakit mulai kehabisan pasokan kebutuhannya. Sarung tangan karet, obat-obatan, pelumas, masker, baju bedah, semuanya terbuat dari minyak. Tanpa semua itu, penyakit akan menyebar lebih cepat. Orang-orang meninggalkan kota, kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan cara apapun, termasuk dengan berjalan kaki bila perlu. 1 tahun setelah minyak habis, jutaan orang telah meninggal dunia karena kelaparan. Negara-negara semakin terisolasi. Kekuatan militer kini tak berdaya tanpa adanya minyak. Sebagian panen jagung digunakan untuk dijadikan etanol. Itu berarti semakin sedikit yang akan berakhir di meja makan. Hingga akhirnya produksi etanol pun dihentikan untuk mengimbangi kebutuhan makanan. Tidak ada kendaraan yang kembali berjalan. Banyak orang telah kembali ke gaya hidup yang sederhana. Tidak ada pilihan lain selain makan apa yang mereka tanam. Produksi makanan global sekarang telah meningkat secara lokal. Di pedesaan, orang-orang menanam apa yang bisa ditanam. Efek bencana alam tak dapat ditangani dengan cepat. Korban jiwa akan jauh lebih banyak di dunia tanpa minyak ini. Sementara itu, penyakit pandemik menyebar lebih cepat dari biasanya. 10 tahun setelah minyak habis. 10 tahun berlalu. Banyak hal yang berubah, termasuk di luar angkasa. Satelit yang menjadi tulang punggung komunikasi dunia kini sudah tak berfungsi lagi. Sampah-sampah elektronik kini menjadi komoditi yang berharga di dunia yang mulai berjuang untuk bangkit di dunia perdagangan. Bukan hanya peralatan elektronik, botol-botol plastik bekas ini digunakan kembali. Industri lithium di Bolivia kini booming. Lithium merupakan bahan yang membuat baterai, dan orang-orang haus akan energi listrik yang dihasilkannya. Tapi masih ada bahan bakar nabati yang bisa mengembalikan perdagangan dunia seperti semula, yaitu alga. Alga dapat diproses menjadi minyak dan menghasilkan energi 30 kali lebih banyak dari biofuel lainnya. Ia merupakan SDA yang dapat diperbaharui. 10 tahun setelah minyak habis, 10 miliar galon minyak yang dihasilkan dari alga kini tengah digunakan. Alat transportasi yang menggunakan minyak kini menyusul. Truk-truk kembali ke jalannya. Pasokan makanan dan keperluan rumah sakit pun dapat dipenuhi. 40 tahun setelah minyak habis. Sudah 40 tahun sejak pasokan minyak dunia menghilang. Sekarang langit menjadi jauh lebih bersih. Tak ada lagi emisi dari pesawat jet maupun motor atau mobil.
Tak ada lagi polusi dari pabrik. Orang-orang mulai kembali ke kota-kota besar. Mereka mengubah jalanan dan bangunan yang ditinggalkan menjadi kebun. Orang-orang bercocok tanam di pusat kota, bahkan di atap-atap gedung. Hari-hari di mana pasokan makanan diantarkan sudah tidak ada lagi. Toko-toko makanan sudah ditinggalkan dan dilupakan. Bensin sudah tidak ada lagi. Cadangan minyak darurat sudah habis. Listrik adalah kunci transportasi. Kereta listrik kini menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Perkotaan mulai tumbuh di dekat jalur-jalur kereta. Kota yang lama pun ditinggalkan. Kini dunia telah berubah. Dari eksploitasi minyak hingga menyadari bahwa alam dapat memberikan sumber daya yang kita perlukan sebagai gantinya bila kita merawat bumi. Selama beberapa tahun, minyak telah mengubah gaya hidup kita. Minyak telah meningkatkan jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Produksi makanan pun meledak, perdagangan dunia meluas. Itulah beberapa hal yang terjadi jika minyak bumi kita habis. Mari bersama merawat dan melestarikan alam bumi kita dengan cara berhemat. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk memberikan info-info menarik lainnya. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang teman-teman lihat dulu video kedua sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Tadi kita sudah melihat bahwa begitulah efek dari penggunaan sumber energi yang terus-menerus yang ada di sekitar kita ya. Minyak bumi itu penting banget kita gunakan, tapi dikelola dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita tadi lihat videonya ngeri banget ya, kalau tiba-tiba 10 tahun kemudian udah nggak ada lagi minyak bumi ya, karena kita menggunakan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menggunakan dengan bijak, dan teman-teman sebagai penerus generasi muda harus punya kreativitas tinggi dan juga kemampuan tinggi untuk mencari pengganti sumber energi yang bisa habis gitu ya, dengan alternatif yang lainnya. Oke, sekarang ada video kedua dimana listrik yang kita gunakan sehari-hari itu yang kita suka pakai dengan kadang-kadang agak-agak boros gitu ya. Nah, itu sebenarnya bersumber dari terbesar ya, digunakan dari sumber energi batu bara. Memang ada beberapa sumber energi lain yang bisa digunakan seperti matahari, air gitu ya, dan lain-lain. Tapi kita menggunakan terbesar mostly di Indonesia itu pakai batu bara, dan inilah efeknya kalau kita boros dengan listrik. Kita akan saksikan video kedua. Tahukah kamu, energi yang tidak bisa diperbaharui salah satunya adalah batu bara? Ya, batu bara adalah sumber bahan bakar listrik. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembakaran batu bara di PLTU, atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah kamu. Sehingga kamu bisa nonton TV, ngecas gadget, dan ngadem di kamar sambil nyalain AC. Tapi, tahukah kamu, batu bara adalah salah satu penyumbang meningkatnya emisi karbon penyebab perubahan iklim. Ketika batu bara dibakar di PLTU, asapnya mengeluarkan berbagai polutan berbahaya, seperti PM2,5, nitrogen oksida, sulfur oksida, bahkan merkuri. Selain itu, karena batu bara berada jauh di bawah tanah, berarti hutan-hutan di atasnya harus ditebang, di mana lokasi tambang umumnya berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penggundulan hutan tersebut mengakibatkan lepasan sejumlah emisi karbon ke udara dan meningkatkan efek gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Karena sinar matahari yang harusnya memantul kembali tidak dapat menembus penumpukan karbon. Lalu, apakah setelah menjadi listrik berarti tidak mengeluarkan emisi karbon? Oh, tentu tidak. Saat kamu menggunakan listrik, tetap ada jejak karbon yang dihasilkannya. Jadi, emisi karbon yang dilepaskan ke udara tadi menumpuk di lapisan atmosfer bumi. Akibatnya, temperatur di bumi menjadi semakin panas. Suhu bumi yang meningkat ini mengubah siklus udara, meningkatnya air laut,
berpengaruh pada stabilitas iklim, dan lainnya. Makanya, sekarang kita sulit untuk memprediksi cuaca dengan akurat. Nah, sudah jelaskan bahwa bahan bakar fosil termasuk batu bara menyumbang polusi udara terbesar yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Ayo, kita hemat energi dan dukung revolusi energi sekarang. Dengan pembelajarannya, teman-teman sudah melihat, sudah terbuka pikirannya, sudah melihat betapa pentingnya sumber daya energi yang ada di sekitar kita ya, sumber energi yang di sekitar kita yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya ya. Selain kita sedang puasa, belajarlah untuk puasa menggunakan sumber energi sekitar kita ya, jadi hemat-hemat gitulah. Nah, berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Kakak dan juga Miss Maya adalah warga negara yang baik, jadi kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya saja. Kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Kita boleh nih pakai AC gitu ya, pakai gadget kita, laptop kita segala macam, tapi kalau udah nggak dipakai lagi, itu digunakan seperlunya aja lah. Jangan sampai TV-nya nyala tapi nggak ada yang nonton dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga cuman deket aja kita pakai motor, kan bisa pakai sepeda, kita jalan kaki. Dan kalau misalnya kita nyarjer nih, kalau udah nyarjer tuh kan nggak pakai handphonenya ada lagi nih. Nah, itu dicabut listriknya. Jadi jangan mentang-mentang cuman dicabut dari handphone aja, tapi dicabut juga colokannya gitu. Jangan cuman nyabut tarik handphonenya, colokannya masih menggantung, itu bahaya juga buat global warming kita ya. Oke, jadi kalau udah nyajar ingetin mama papanya, kakaknya cabut juga colokannya gitu. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Nah, yang keempat, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman kembali ya. Sekarang kan lagi pada hobi nanam tuh ibu-ibunya, mamahnya, teman-teman ikutan deh tuh, membantu mamanya untuk menyiram bunga dan lain-lain. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Semoga teman-teman semua bisa menciptakan teknologi yang dapat mengubah energi sumber energi dari angin, air atau matahari agar dapat digunakan di masa depan. Misalnya dengan mungkin mobil tenaga angin, tenaga matahari, tapi yang lebih lebih worth it, lebih murah gitu, lebih efisien, dapat digunakan oleh masyarakat. Amin. Nah, itu tadi kewajiban kita, dan sekarang kita juga punya hak ya. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, udah menghemat tadi hal-hal tadi udah kita lakukan, kita punya hak yang sepantasnya kita dapatkan, yang kita peroleh. Apa aja itu? Nah, hak untuk memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Oke? Kakak semuanya sampai di sini paham? Paham ya? Nah, jadi teman-teman, kalau udah melakukan kewajibannya, kita bisa melakukan hak kita. Tapi hak kita itu jangan semena-mena. Saya berhak nih menggunakan air, harus nyuci motor, nyuci mobil, airnya kerannya nggak dimatiin sampai akhirnya membluder mana-mana. Mandi nggak dimatiin kerannya, cuci piring airnya muncrat mana-mana, banyak kayak gitu. Itu kan merugikan orang lain juga. Karena apa? Karena kalau kita boros air, maka lingkungan kita pun akan kekeringan. Seperti itu. Oke? Semoga teman-teman pasti udah paham banget deh tentang gimana memanfaatkan sumber energi. Tinggal prakteknya di rumah. Oke? Dan ini ada oleh-oleh dari Miss Maya. Nah,
ya, sebelum kita masuk ke oleh-olehnya, jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Nah, inilah oleh-oleh dari Miss Maya buat teman-teman semua di bulan Ramadan. Kerjakanlah di buku tulismu contoh perilaku boros dan hemat energi di lingkungan rumahmu. Perilaku orang-orang sekitar kamu, misalnya kakak, adik, tante, tetangga kalian yang boros energi. Misalnya cuman ke warung aja pakai motor, cuman ke depan aja pakai mobil, atau mama, papa, kakak, adik semua mobilnya beda-beda misalnya gitu ya. Dan contoh hemat energi, misalnya di rumah aku tuh ya, kalau siang-siang lampunya dimatikan, kalau pagi AC dimatikan hanya untuk tidur aja, seperti itu. Dan kewajiban kita sebagai manusia tidak hanyalah pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan, alam, dan secara keseluruhannya tuh. Seperti kemarin juga kita bahas tentang sampah ya, karena lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dan ini dikerjakan di buku tulis, tidak perlu dikumpulkan kepada Miss Maya, teman-teman kerjakan saja, karena nanti kalau Miss Maya tagih ketika kita Zoom. Ingat ya, ketika Zoom Miss Maya akan minta ini. Teman-teman kerjakan di buku tulis. Jadi ketika Miss Maya minta, ini loh Miss punya aku nih, aku ngerjain gitu. Oke, tidak perlu dikumpul. Dan teman-teman jangan lupa untuk komen di video Miss Maya ini, karena kalau yang komen nanti dapat nilai lebih ya. Komennya misalnya aku akan menghemat energi. Nah itu ya, aku akan menghemat energi insya Allah gitu. Oke? For today, see you insyaallah kids. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.